Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan alat ukur cuaca. Nama-nama kelompok 11, yang pertama Muhammad Guntur, kedua Silvanus Persson Lungliah, ketiga Heldi Pratama, keempat Aprianus, kelima Andiaini Sahra. Dan nama-nama yang akan kami presentasikan yang pertama yaitu pengukur angin, wind meter, kedua anemometer, ketiga altimeter, keempat higrometer, kelima pH meter, keenam termometer, ketujuh barometer, kedelapan ohmrometer dan vivograf, kesembilan baling-baling angin, dan 10 stasiun cuaca weather station. Dan yang membaca pertama Muhammad Guntur, dipersilahkan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pengukur angin atau wind meter. Wind meter adalah salah satu alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan arah angin. Untuk menentukan arah angin mampu menggunakan kantong angin, dan untuk menentukan kecepatan angin mampu menggunakan kincir atau sensor angin. Sensor angin digunakan untuk memprediksi arah penggunaan air atau mengetahui lokasi yang terdapat badai di suatu tempat. Altimeter. Altimeter adalah alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur ketinggian dari permukaan laut atau DPL. Altimeter dapat bekerja ganda, yaitu mengukur ketinggian suatu tempat sekaligus tekanan udara di tempat yang diukur. Selain dari altimeter, ketinggian suatu daratan dari permukaan laut terlihat di papan stasiun, di mana angka ketinggian bisa dilihat bagian bawah papan stasiun atau angka dengan tanda lebih dan kurang. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pH meter. pH meter adalah jenis alat pengukur untuk mengukur derajat keasaman atau alkalinitas cairan pH. Meter adalah elektroda digital khusus yang digunakan untuk mengukur pH bahan semi padat elektroda atau probe yang terhubung ke perangkat yang elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH. Probe atau elektroda adalah bagian penting dari pH meter. Elektroda yang batang seperti struktur biasanya terbuat dari kaca. pH meter berfungsi untuk menentukan keasaman atau kebasahan dari suatu larutan, mulai dari air bersih, air minum, air sungai, air limbah, air hidroponik, dan lain sebagainya. Selain itu dapat juga digunakan untuk mengukur pH air dan mengetahui tingkat kesuburan tanah. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur pH tanah dalam tingkat kedalaman tertentu hingga kadar sinar matahari, kadar nitrogen, fosfor, hingga kalium. Barometer. Barometer adalah salah satu alat yang dapat mengetahui dalam pengukuran udara dan memiliki massa sehingga dapat menekan permukaan bumi. Barometer ini ditemukan oleh Torricelli pada tahun 1644 dalam kuantitas pada tekanan udara kedalaman milibar atau MB. Dengan tekanan udara disebut barometer. Fungsi barometer itu maka tekanan ini disebut tekanan udara dan berbagai variasi tergantung pada waktu yang sudah ditentukan. Barometer ini juga dapat sebagai alat ukur ketinggian lokasi di atas permukaan laut, sehingga tekanan udara dapat menunjukkan jumlah tekanan udara pada titik setinggi 8 MB. Maka semakin tinggi tekanan udara yang turun, akan semakin banyak jumlah MB yang ditemukan di atmosfer. Baik, di sini saya akan membacakan baling-baling angin. Baling-baling angin memiliki arah dan kecepatan baling-baling angin dan tiupan digunakan untuk menentukan arah angin. Arah baling-baling angin selalu menunjukkan dari mana angin itu berasal. Kecepatan angin diukur dengan alat yang disebut anemometer. Jika bagian cengkung dihancurkan oleh angin, putar cangkang kecepatan angin dapat dibaca pada skala dan hasil catatan disebut
anemogram. Satuan kecepatan angin adalah km per jam atau knot atau 1 knot sama dengan 1,85 km per jam. Arah dan kecepatan angin pada suatu waktu dapat diketahui dengan anemograf. Angin berhembus dari kisaran tekanan maksimum ke kisaran tekanan minimum. Arah dan kecepatan angin dapat diketahui dalam beberapa cara, termasuk bendera angin. 360 derajat berarti angin utara, 90 derajat angin timur, 180 derajat angin selatan, dan 270 derajat angin barat. Pilot balon melakukan penyelidikan ke arah dan kecepatan angin di lapisan udara. Anemometer. Anemometer adalah sebuah alat pengukur kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perkiraan cuaca. Nama alat ini berasal dari kata Yunani anemos yang berarti angin. Perancang pertama dari alat ini adalah Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Fungsi anemometer. Fungsi dari anemometer cukup terbatas dan bukan termasuk ke dalam alat yang cukup multifungsi. Fungsinya pun hanya sebatas akan hal yang berhubungan dengan angin dan cuaca. Inilah fungsi dari alat ini. Untuk mengukur tingkat kecepatan angin dapat digunakan sebagai alat dalam meramal dan memperkirakan cuaca pada hari berikutnya. Untuk memperkirakan tinggi atau besarnya gelombang laut, fungsi dan anemometer yang satu ini dipergunakan oleh para nelayan dan orang yang bekerja di kapal, baik kapal pesiar atau kapal biasa, untuk memperkirakan kecepatan arus laut yang dapat dimanfaatkan saat berlayar. Untuk memperkirakan arah dari arus laut, fungsi yang satu ini juga sangat bermanfaat saat berlayar untuk mengetahui besarnya tekanan angin. Baik, selanjutnya hygrometer. Hygrometer ada alat yang bisa digunakan untuk menentukan adanya kelembaban atmosfer sehingga mampu menunjukkan kelembaban relatif. Maksudnya, alat ini mampu menunjukkan presentasi dari suatu kelembaban udara, kelembaban mutlak atau keduanya sekaligus. Fungsi hygrometer. 1. Meramal cuaca yang ada di lingkungan sekitar serta dapat dilakukannya sehari-hari. 2. Mengetahui kelembaban dari suatu ruangan penyimpanan. 3. Mengetahui serta melakukan pemantauan terkait kelembaban laboratorium dalam suatu instansi maupun kelembaban tertentu. 4. Bermanfaat guna kegiatan pembuatan tanaman, khususnya sangat tinggi risikonya maupun pertumbuhannya. 5. Diletakkan dalam box penyimpanan barang agar kelembaban tetap terpantau dengan baik. 6. Dipakai untuk penelitian tertentu baik kimia, fisika maupun biologi. Termometer. Termometer adalah alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur suhu. Termometer dipakai suatu berupa Celsius dan Fahrenheit. Meskipun pada termometer digital terdapat suatu lain layaknya Kelvin. Termometer pakai prinsip air raksa, kecuali suhu naik maka air raksa bakal memuai, dan terkecuali suhu turun maka air raksa bakal menyusut. Ombrometer dan fluviograf. Ombrometer adalah alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur tingkat curah hujan di suatu tempat dengan memfungsikan satuan mm.
Air hujan yang tertampung di dalam gelas ukur diukur oleh ohmrometer dan kemudian bakal dicatat dengan sebuah alat yang bernama fluviograf. Fungsi ohmrometer dan fluviograf. Fungsi ohmrometer adalah untuk mengukur curah hujan. Biasanya diletakkan dan dipasang di tempat yang memiliki sirkulasi udara dan tempat udara yang baik, sehingga alat ini bisa secara langsung menampung air hujan dengan cepat. Fluviograf berfungsi untuk mengumpulkan air hujan dan menyalurkan ke penampung. Air hujan yang tertampung secara teratur harus dikosongkan dan jumlah diukur menggunakan tabung penakar. Stasiun cuaca, weather station. Weather station adalah alat yang digunakan untuk mengukur cuaca. Alat ini mampu mengukur beraneka style pengukuran secara bersamaan, layaknya suhu, kelembaban, kecepatan dan arah angin, serta mampu mengukur radiasi atau intensitas sinar matahari. Saat ini, terkandung stasiun cuaca portable, supaya sistem instalasi lebih ringan dan mampu digunakan di tempat yang berbeda. Selain itu, weather station saat ini mampu menampilkan informasi secara langsung, live data, bersama dengan pakai aplikasi smartphone atau aplikasi website, dan informasi ditampilkan di dalam wujud grafik atau log. Fungsi weather station membantu aktivitas kita sehari-hari dalam memprediksikan cuaca. Dengan adanya weather station, kita dapat melakukan pengamatan cuaca, tekanan udara, suhu, kelembapan, kecepatan angin, arah angin, curah hujan, radiasi, dan tingkat kebasahan atmosfer. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.